Ngapain sih, kan gue udah punya pacar, ngapain lagi butuh love instrument gitu. Tapi kan ini variasi ya, bukan pengganti gitu. Emang bisa buat solo, tapi dengan partner itu experience-nya yang dicari. Jadi kayaknya ini ada banyak untuk setiap lobang dan titik ya. Iya, jadi dia ada yang bisa kayak ular India tuh yang muter-muter ya. gitu kan. Terus ada, kebayang gak sih kita aja sedekat-dekatnya kita temenan, kita nggak mungkin tuh keren celana dalam men. Ya kali jalan ini Iya kan. Wah, dia terus aku gak bisa tidur kan pagi-pagi tuh, terus tidur terus kayak bangunin, dada ini gimana sih cara matiinnya? Masa matiin, ayo Nyalain sendiri. Tusi Spot. Hai. Kita Akhirnya balik dari lagi. episode ke 527. wow. I know she loves to exaggerate. Let her do that. Cuman kali ini kita nggak berdua. Iya, kita bertiga. Kita bertiga kali ini. Biar kita lebih threesome vibrate. kali ini. Walala. Di tengah-tengah gue gitu ya. Siapakah kira-kira? Ini adalah ada Ida Swasti, founder dan CEO-nya Niplets. Niplets. Lele. Langsung Niplets di dalam. Niplets dan Niplets di luar G-Things. dalam. Gue yang begini, G-Things. G-Things. Apa sih Niplets dan G-Things gitu? Coba tolong, apa kabar dirimu? Kabar amazing. Amazing. Lagi sibuk apa? Sebenarnya lagi sibuk in a relationship, anjay. Aiza. Baru Iya, baru lihat baru, ya baru. Instagramnya. Berapa lama? Jadi gimana rasanya hot-hot gitu ya? 2 Baru-baru bulan. relationship gitu. Honeymoon phase. Oh, Honeymoon lagi phase. lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya Lagi ya. lucu-lucunya. Lagi sweet-sweetnya. Iya, sama Oke. lagi sibuk kerjaan aja sih, G-Things, Niplets, standar sih. Kalau itu kan udah lama ya, jadi udah ongoing aja, jadi rutin. Jadi udah berapa lama sih sebenarnya si G-Things ini? Kalau G-Things dari tahun 2019, kalau oke. Niplets itu tahun ini tahun ke-7. Wow. Iya, udah lama ya. Lama banget ya. Udah Gue baru enggak loh. Iya, udah lama Ya banget. ampun. Lumayan lama. Wow. Oke. Iya. Jadi buat yang belum tahu G-Things itu apa, itu adalah love instrument. Apa sih love instrument? Coba silahkan Ida dijelaskan, orang pada bingung love instrument musik gitu apa gimana gitu. Instrumen cinta. Instrumen cinta. Instrumen gitu ya. Daripada Instrumen. bilangnya sex toys, kayaknya mungkin buat Ida lebih suka instrumen cinta gitu ya nyebutinnya ada. betul. Karena lebih adem aja ya, dan nggak intimidating gitu ya. Kalau misalnya sex toys kayaknya terlalu kayaknya banget. waduh, intimidating Aduh, gimana sekali tuh gitu gitu ya. kayak intimidating sekali, jadi orang takut. Kalau love instrument kan kesannya kayak penuh dengan cinta gitu kan, harmonious banget gitu, harmoni gitu ya. Jadi panggilnya love instrument aja. Gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya dari awal mungkin bagi yang ini kayak kalau tahu ya followernya mulai dari followernya Ida tuh mulai dari Niplets. Oh my god, Niplets itu kayak pada militan semua ya. Gue inget lagi waktu perjuangan itu nyari parfum, satu-satunya parfum yang dikeluarkan sama Niplets, astaga, itu 2000 botol parfum habis dalam 10 menit. 10 menit. 10 menit banget. Untung kenal sama ownernya, gue langsung please I must have that. Gue nggak ngerti deh, biasanya kan harus punya milikin dulu. Tapi itu perjalanan 7 tahun Niplets gitu untuk membuat perempuan-perempuan seksi. Dan satu-satunya yang bikin Niplets beda adalah karena dia real people, real body gitu kan. Daripada kita ngelihat ada model-model yang aduh gimana ya rasanya jadi ini jadi model-model lingerie itu yang seksi-seksi, tapi ini semua bentuk tubuh itu diakomodasi lah oleh Niplets. Dari Niplets yang 7 tahun lalu lahirlah G-Things. Pertanyaannya, kenapa terinspirasi untuk membuat love instrument ini, like why love instrument? Sebenarnya Ini Indonesia loh. Indonesia ya. Sebenarnya pertama kali itu pengennya love instrument dulu sebelum lingerie. Cuma masih kicik ya, aku tuh masih belum ngerti apa-apa. Jadi masih, karena waktu pertama kali bikin bisnis tuh aku umur 21 tahun. Jadi masih belum ngerti apa-apa. Terus kayaknya umur 21 tahun kalau buka love instrument shop gitu kayaknya
bisa dihajar habis-habisan deh sama nyokap sama bokap gitu ya. Akhirnya mulai dari si lingerie dulu, dan aku punya background yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat personal with lingerie juga dengan love instrument. Jadi lingerie itu merubah si Ida yang pemalu dan yang tidak percaya diri. Pemalu banget dan tidak percaya diri. Iya. Dan aku kayak kalau misalnya SMA gitu, waktu aku high school I'm like one of the nerds one lah. Aku adalah anak-anak nerd yang yaudah belajar gitu, atau I cannot imagine her like that loh. Serius loh, Da. bukan yang kayak begajulan itu, enggak, bener-bener kayak belajar. Terus waktu sekolah juga standar aja, biasa aja, bukan yang akademis, bukan yang pinter-pinter banget juga, cuma ya udah hidup normal, standar dan play by the book aja. Oh my God, anak pemalu, play by the book, terus punya bisnis lingerie sama love instrument. Bayangin like, ya. How? Sekarang teman-teman SMA aku semua kaget. Ya, of course lah. Mungkin kalau misalnya ngeliat dulu, oh Zola sekarang bisnisnya love instrument, oke, gitu kan, dia tukang jodohin orang. Emang kenapa dengan gue gitu? Karena lo tukang jodohin orang gitu, dan lo heboh orangnya gitu, open gitu, ore gitu kan ya. Terus ini Ida, oke. Agak kaget sih, banyak kaget. Tapi ya berjalannya waktu, aku merasa kayak kalau lingerie itu memang kayak udah panggilan juga. I wanna share all the things yang kayak aku yang experience dulu, dari yang mulai dari pemalu akhirnya bisa gain my confidence lewat lingerie. Terus kalau love instrument itu aku tuh gemes kok di Indonesia tuh gak ada. Kenapa aku susah banget carinya gitu loh. Iya, I need it gitu loh. I want it, I need it. Tapi aku kalau dulu ngelihat mencari gitu di marketplace itu kayak kok aku nggak feel secure, nggak feel safe untuk beli gitu, karena bentuk-bentuknya juga kayak kok mengintimidasi sekali. Gitu. Makanya mulai dari sana mencoba mengakomodasi. Terus juga cerita teman aku yang bikin aku akhirnya let's do this, kayak langsung kita hajar aja tuh gara-gara teman aku yang baru melahirkan itu dia cerita ketika dia udah melahirkan, pada saat dia berhubungan seksual dengan pasangannya, kok dia tidak bisa merasakan si penis itu dalam vaginanya, sehingga itu mengubah sex life-nya setelah melahirkan. Nah, karena aku orangnya suka research banget, aku tahu sebenarnya ada Kegel ball, ada alat yang bisa ngebantuin perempuan untuk bisa melatih otot vaginanya. Nah, dari sana jadi produk pertama yang aku jual di Jitings adalah Kegel ball. Oh, but it's not necessarily toys kan sebenarnya, Kegel ball itu. Iya. Nah, sementara kan kalau kita apalagi ngomongin love instrument, love instrument sendiri pun juga, terutama lagi nih ya untuk para couples, selalu bilang adalah, ya kan lu udah punya gue, ngapain lagi? Ya, itu tuh. Jadi itu sering banyak banget gak sih denger kayak gitu ya, kayak ngapain sih, kan gue udah punya pacar, ngapain lagi butuh love instrument gitu. Tapi kan ini variasi ya, bukan pengganti gitu. Betul. Sex toys itu tuh bukan variasi, substitute. bukan. Iya. Nah, itu tuh gimana kalau lo ngejelasinnya tuh ke sebenarnya orang gitu kayak, tuh gue kan gue udah punya pasangan gitu. Oh, itu aku juga mendapatkan pertanyaan yang sama sebenarnya. Iya kan? Dan itu lumrah banget di Jitings gitu ya, di komen-komen sectionnya. Ini perempuan-perempuan gimana sih? Kan kalau sudah punya pasangan, ya sama pasangannya aja. Kenapa harus cari alat-alat kayak begini? Atau nggak perempuan kesepian ya? Iya, sering banget tuh gue baca gitu. Iya, sering banget. Emosi saya, kadang-kadang saya nyaut. Iya, makanya aku sering banget ngegandeng Kak Zoya. Udah jalan aja Kak Zoya. Iya kan, ngeselin. Seolah-olah ini pasti perempuan-perempuan desperate gitu, yang butuh ini itu gitu. Terus tapi secara bisnis ya, Da, gitu ya. How you handle that? Maksudnya kan, well, aku paham sih, tapi ya lewat edukasi makanya. Jadi kalau yang membedakan Jitings dari orang lain atau dari brand-brand lain ya, kita tuh passionate banget sama edukasi. Niplets tuh juga kayak, karena menurut aku produk it can be just a product. Tapi kalau kita bisa kasih added value, dan pertanyaan sekarang added value kita apa? Ya edukasi itu, yang kita benar-benar passionate. Satu tim itu semua passionate about giving sex education, iya gitu. loh. Dan ketika kita, misalnya kita give sex education, kita nggak cuma kayak seceplok ambil artikel ya. Bener-bener kita go deep. Banyak banget Kalau yang bisa kita ambil artikel kan soalnya. Karena banyak banget artikel-artikel yang bodong kan juga banyak. Iya. Makanya aku paling kayak takut memberikan edukasi yang salah. Aku sering banget ngegandeng Kak Zoya juga gitu. Kak Zoya sebagai sosok, Kak Zoya deh yang jelasin
biar orang-orang tuh saklek gitu loh. Oh ini tuh pakarnya langsung yang jelasin. Aku sering juga sama psikolog, sama objin gitu, kita sering gandengan lah ibaratnya. Jangan sampai cuma aku doang. Karena kalau lewat artikel doang, artikel bisa bodong. Tapi kita lebih sering kalau di tim kita kalau mau ngebahas sesuatu, let's go for a journal. Gitu. Jadi kita go deep on research. Tapi edukasi itu yang kita berikan terus. Dan ketika ngomongin soal sex education atau ngomongin soal ibaratnya si love instrument ini, ya kita dengan tetap bahasa yang baik juga sehingga nggak dianggapnya ini jorok, oh ini nakal, ini vulgar. Itu yang benar-benar kita hindari banget. Kenapa? Soalnya ya Bo di Indonesia ya Bo gitu kan, sangat-sangat ya, ngomongin SX aja bisa di ban kali Bo gitu kan. Langsung disangka disangkanya kayak bandel banget atau nakal banget ya. Kita berusaha gimana caranya supaya ketika kita ngebahas soal seks atau ngebahas soal sex education itu bener-bener bisa diterima oleh masyarakat. Oke. Gitu. Jadi kan biar jelas juga gitu. Dan untuk love instrument sendiri pun kan sebenarnya tidak hanya untuk yang memang mereka pada bilang desperate whatever lah ya, lo mau bilang apa gitu. But it's a needs sebenarnya kan. It's a human needs. Jadi love instrument itu kan macam-macam nih, banyak loh. Kita lihat ya di belakang kita nih sekarang lagi banyak yang warna-warni gitu. Ada yang jadi kayaknya ini ada banyak untuk setiap lobang dan titik ya. Setiap lobang dan titik berpesta. Jadi sebenarnya untuk love instrument sendiri itu tidak hanya untuk yang sendiri atau orang selalu berpikirnya adalah untuk masturbate aja gitu. Lo kan bisa untuk pasangan juga. Coba jelasin deh sebenarnya yang mana untuk pasangan, yang mana untuk masturbate sendiri gitu, solo. Sebenarnya any toys you can do it with your partner. Yes, I agree. Jadi emang bisa buat solo, tapi dengan partner itu experience-nya yang dicari sebenarnya. Yang berbeda itu kan experience getting to know atau mencoba hal baru. Nah, itu kan yang bisa spice up the relationship. Kayak misalnya ibaratnya lagi sama-sama nggak ngerti, sama-sama awam. Ini gimana sih? Ini geter. Ini di ini gimana nih? Ini gimana sih? Finding out, I think finding out together with your partner, it's intimate. Nah, jadi sebenarnya love instrument itu bisa ngebantu setiap orang untuk kayak creating their memories. Iya kan, bisa senang-senang berdua gitu. Karena kalau misalnya soal menggantikan pasangan sebenarnya aneh ya. Kayak gini misalnya, pada saat kita menggunakan love instrument gitu ya, pasti kan kita akan konsentrasi khusus ke genital kita doang. Ya kita bisa lah fokus, of course lah itu lebih enak karena kita nggak terdistract oleh hal lain. Tapi pada saat kita sedang melakukan kontak seksual, sedang silaturahmi kelamin, ya kan, yang kita lakukan pada saat itu, Misi, halo, kabar, gitu kan, hai, gitu. Lagi-lagi silaturahmi begitu kan, kita menggunakan semua senses kita ya, penciuman kita, penglihatan kita, bagaimana tubuh kita itu bergesekan gitu ya, terus mencium keringatnya dia. Melihat ekspresi wajahnya gitu ya kan, jadi there's a lot of things gitu yang harus kita perhatikan. Jadi nggak bisa hanya digantikan satu. Dan justru sebenarnya seperti yang Ida bilang tadi, niatannya itu ya, kalau misalnya niatannya kita adalah aduh aku lagi nggak punya siapa-siapa nih, aku mau pakai love instrument, itu tambah desperate. Gimana kalau love instrument dipakai untuk me time? Ya kan? Getting to know our body. Getting to know your body gitu ya. Jadi jangan untuk menggantikan orang lain. Nah terus biasanya nih kalau di Indonesia kan gue mau kasih lihat juga unseen hustle yang dialamin sama Ida with this sexy business gitu dah. How you start the conversation gitu. Gimana kamu memberanikan diri sementara tadi aja kau bilang untuk memulai bisnis ini di umur 21, waktu itu masih mikir-mikir. Terus emang umur berapa sih siapnya? Terus gimana caranya lo ngomong ke orang tua bahwa aku mau punya bisnis seks gitu. Toys. Lingerie masih orang masih oke lah, lingerie. Kamu makin vulgar ya. Tapi lingerie it's one thing tapi love instrument, sex toys gitu, gimana lu komunikasi ke orang tua? Ya kan nggak mungkin kalau your mom atau your dad probably gitu. Gimana mereka reaksinya, gimana lu ngomongnya, dan kapan lu ngerasa siap untuk start this conversation? This is very important. Tapi kan ini susah ya sebagai pioneer lah istilahnya. Kalau sama lucu sih, sebenarnya dulu lucu banget ceritanya. Jadi kalau waktu aku mulai bisnisnya, aku sih hajar aja dulu.
jalanin dulu aja. Terus suatu hari aku tuh pergi bazar. Ini kurang lebih 2019 kan 2019 ya? masih sebelum COVID. Waktu aku pergi ke bazar, aku sebenarnya bazar Niplas, cuma aku bawa barang-barang Jittings untuk showcase juga. Ibaratnya karena kan banyak followers Niplas yang penasaran nih sama barang-barang Jittings, akhirnya aku bawa. Nah terus nyokap itu suatu hari, waktu itu tuh nyokap nemenin aku bazar, gitu. Terus itu di Surabaya. Jadi udah packing kan nyokap tuh suka ngintip-ngintip, jadi kalau aku jelasin kan gitu-gitu ya. Jelasin ke orang lagi, oh iya ini gini-gini gitu kan. Nyokap tuh suka ngintip-ngintip. Akhirnya pas udah selesai bazar, udah loading out, udah nyampe di rumah, nyokap itu penasaran, dia buka koper sendiri, dia pegang-pegang sendiri toysnya. Udah pegang sendiri, terus aku masih tidur kan pagi-pagi tuh, terus tidur, terus kayak bangunin, dada ini gimana sih cara matiinnya? Gak usah matiin, nyalain sendiri. Dia pecah-pecah sendiri terus gak usah matiin. Nah lo. Dari situ baru aku akhirnya mengedukasi mamaku soal love instrument. Dan ada satu hari mami ulang tahun, aku berikanlah love instrument juga. Gitu. Mana yang kamu kasih ke mama? Ya yang mini-mini yang sangat-sangat tidak intimidating lah. Karena kan For starter. agak for starter, sama kan dia mungkin agak malu juga ya sama bokap ya kalau karena kan bayangnya generasi ini kan generasi yang jauh banget ya. Jadi agak-agak nggak ada sosial media pula. Mereka nggak mengenal juga itu apa gitu di zamannya mereka. Dan gitu. mereka makanya bahkan nggak pakai lubrikan deh gitu loh. Iya. Karena kan it's such a new thing gitu loh. Di dunia ini ya. Jadi ketika aku kasih ini, aku kasih juga sama lubrikannya. Aku bilang, mami free flow lubrikan. Mami tinggal minta minum ya. Minta aja gitu, karena ada bisa disiapkan. Kalau mama minta tidak ada, bisa kasihin. Karena kan I know my mom juga umurnya udah berada ya, udah cukup umur ya, udah cukup umur. udah lumayan gitu umurnya. Jadi I know kan kalau misalnya udah semakin tua kan lubrikasinya agak kurang kan, sehingga meskipun sehorny apa itu lama-lama memang lubrikasi berkurang. Sehingga aku bilang kayak lubrikan I think it's penting banget untuk dipunyain di rumah gitu. Jadi mulai dari sana, terus jadi ada open communication about sex di rumah antara aku dan nyokap. Terus ketika bokap tahu juga, akhirnya aku diskusikan, aku bilang sebenarnya it's good for couples gitu loh. Dan yang aku lakukan ini sebenarnya membantu banyak rumah tangga menurut aku. Iya. Gitu. I agree. Karena ketika sex life-nya di rumah tangga bagus, pasti happy all the time. Less friction dalam rumah tangga. Terus juga kayaknya bakal jarang ngomel-ngomel deh, jarang ngoceh-ngoceh kan. Nggak akan cranky-cranky. Iya, nggak akan cranky-cranky gitu kan. Apalagi kalau perempuan kalau udah orgasme itu kan kayak sudah enggak deh. Gitu. Akhirnya akhirnya bokap bilang, aku tahu keputusan kamu yang terbaik, lakukanlah, papa akan support, mama juga support. Wow. Jadi terus mereka mukanya nggak sambil ping-ping gitu. Karena kamu sudah support mama dan papa. Kamu sudah membahagiakan kami berdua, silakan. Make everybody else happy. Kurang lebih gitu. Oke. Terus tapi kan masih banyak agens tadi yang Zola tanya juga kan gitu, buat gimana kamu meyakinkan? Oke kan, kamu bisa ngegandeng aku, bisa ngandeng psikolog, bisa ngandeng ini, tapi kan ini kan juga bisnis ini personal banget ya buat Ida gitu. Pasti kan ada temen-temen lah, siapalah gitu. Kalau misalnya netizen ya sudah lah ya, itu ada jelas edukasinya. Tapi mungkin gak sih ada orang temen dekat gitu yang kayak, ih kita kan nggak butuh ini loh, Da. Kita tuh masih oke. Ya nggak bisa lah kayak begitu. Terus atau nggak gini, ih Ida lu nggak tahu, gue kan punya laki, gue masih bisa. Atau nggak laki yang, Da gue emang laki apaan? Masa lu kasih gini ke bini gue? Kan lu gini-gini gue masih bisa. Kayak gitu-gitu kan ada kan, Da. Pasti. Itu tidak mungkin tidak ada, itu pasti ada. Cuma again sih, menurut aku setiap orang punya versi yang berbeda juga. Jadi I think respecting different values, it's fine juga, it's being open minded juga menurut aku. Tapi kalau misalnya memang sebenarnya banyak yang curious, lebih ke arah curious dibanding menolak langsung. Karena mereka sebenarnya kan these people they don't know about this. Tidak dapat informasi, tidak ada edukasi soal
let's say sex gitu loh. Iya. Sehingga In the proper manners. Iya, in the proper manners. Sehingga biasanya justru teman-teman aku ketika ketemu aku, mereka banyak nanya. Langsung Karena all curious out, ya, brutal. langsung brutal langsung nanya, ini gimana sih, itu apa, ini apa, itu langsung curiosity-nya sebenarnya keluar. Jadi sebenarnya dengan edukasi yang baik, dengan informasi yang pas juga, sebenarnya it's not tabu. Karena kan tabu tuh menurut aku karena nggak ada yang ngomongin aja. Iya, Iya, gue jadi setuju tabu. banget itu. True. Itu jadi tabu karena memang nggak diobrolin, sama kayak Betul. ngomongin seks gitu. Ya, that's why she Communication. start conversation ya. Iya, start communication pun juga tentang seks kan. Seks itu nggak hanya untuk something like you do gitu, it's something that you need to talk about it juga. Tapi itu jadi tabu ketika nggak diobrolin. Ketika diobrolin tuh nggak tabu lagi. Sama love instrument juga kan sebenarnya. Buat mereka jadi sesuatu yang kayak aduh bentuknya kayak penis, aduh apa, jadi kayak intimidating mungkin, dan selalu berasa di generasinya kita di mana ya udahlah kan udah ada suami, udah ada pasangan gitu, Ya kali, apalagi. tapi kan punya pasangan nggak bisa getar, Oh. nggak bisa vibrate. Tapi sebenarnya love instrument itu ada expirednya nggak sih, atau gimana sih? Love instrument sebenarnya kalau expired sih enggak. Yang penting yang pertama ketika mau membeli love instrument tuh diperhatikan bahannya sih, bahan Oke, dasarnya. nah jadi apa nih yang perlu Iya. diperhatiin nih Pakai buat ini yang dong, pakai mereka alatnya mau dong, biar nyari kasih alat lihat ya, dong alat ya. gitu. instrumen nih ya. Dari mana kita yang bisa? paling less intimidating lah ya. Heeh. Nah ini nih ya, Kegel Nah, ball ini nih, yang kegel ball dulu. lucu kegel ya dulu. warnanya, Warnanya lucu gitu ya. Eh. Sebenarnya yang harus Kegel diperhatikan jepit lepas, Iya. jepit lepas gitu. Aduh, aku bisa nggak ya pakai ini? Ini udah nge-export banget kan? ya ini pro Wow, user berat. only, pro user only. Wow, Bedanya apa wow, sama wow. yang satu kecil ya? Kecil sama beratnya. beratnya? Beratnya Oh. beda. Beratnya beda. Nah sebenarnya untuk bahannya Oh my God, carilah bisa yang nggak ya body gua pakai safe ini? silikon. Berat kan? Berat sekali. Berat. Yang ketiga aja aku udah lumayan loh. Iya. Itu mesti sambil pakai yoga, nggak bisa jalan-jalan. Gubrak kesana kemari. Jadi Oh my God. sebenarnya carilah yang body safe silikon. Nah body safe silikon tuh sebenarnya kenapa yang terbaik karena dia itu tidak berpori-pori sehingga tidak akan mengumpulkan bakteri. Gitu. Oke, Yang oke. dihindari itu kalau misalnya banyak banget yang toysnya tuh bentuknya bahan dasar seperti jelly. Oh iya. Nah, oke. yang jelly itu melting. Iya, gel. Iya, dia melting. melting. Kayak Ya. zaman dulu tuh ya namanya juga nafsu ya waktu itu abis zamannya Sex and the City ya. Terus ya gitu kan, semua rabbit kan ini banget gitu, happening banget. Dan ya pada waktu itu gitu kan ya, yang banyak ditawarin tuh yang jelly. Karena yang jelly itu wah gila gerakannya bisa kesana kemana ini. Itu tuh epic. bisa ini ya. Iya, jadi dia ada yang bisa kayak apa ular India tuh yang Muter-muter ya. gitu kan. Terus ada yang dia gerakannya tuh penisnya tuh bisa kayak penis bergerak-gerak begini Iya, gitu. iya, Jadi iya. kan wah keren, tapi jelly. Gel. Ya ampun, sekitar 5 tahun kemudian itu baunya aneh. Iya, betul. Iya, baunya aneh. Kayak Bau bokau. plastik. Iya, bokau-bokau. Thank you. Hmm. Itu apek banget Iya, gitu, apek, terus betul. aneh Oh, banget. oke. Terus gue sedih karena itu waktu itu harganya $200 US. Mahal banget, Bo. Mahal itu banget. berapa? Itu cuannya gila banget, Bo. Iya, gitu. Tapi itu memang dia punya banyak sekali kan. Itu kan gelnya di luar terus transparan gitu ya. betul. Tapi percuma gue nggak bisa pakai karena gue takut sama baunya. No, setelah sekian lama Iya, akhirnya after 5 years gitu ya. Maksudnya setahun pertama oke. Masuk tahun ketiga tuh kayaknya gue udah mulai parno deh makainya. Karena it smells weird. Padahal nyimpannya juga oke. Oke. Nggak yang kena sinar matahari langsung of course Iya, gitu iya, ya. Ada iya, kainnya dibungkus segala macam. Karena harganya mahal banget gitu ya pada waktu itu. Itu kan jarang banget gue beli tahun berapa tuh, masih awal-awal jadi seksolog kayaknya. I think like 15 years ago kan gokil ya gitu. Mahal loh itu menurut gue. Terus udah gitu Berarti gel. dari Terus gel, jangan lupa juga selain itu kan ada apa sih namanya mesti medical grade ya? Iya. Medical grade sama ada satu lagi yang setara sama medical grade, gue lupa namanya apa tuh. Silikon ABS. ABS silikon, medical grade itu dua yang paling bagus. Makanya kalau ada toys ya, ada love instrument, harganya itu cukup besar, misalnya posisinya dia cukup seperti ini deh yang dilihat ya. Terus harganya tuh kayak cuma 100.000, 200.000, ya mendingan takut sih. Cuma Gue nggak tahu bahan apa aja karena kayaknya untuk silikon dengan medical grade, food grade ataupun ABS itu kayaknya nggak mungkin sebesar itu tuh harganya bisa Iya. cuma kayak 50.000, 100.000 itu mengerikan. Yang Mengerikan jeli-jeli sih. pun juga masih banyak kan sekarang Masih yang banyak, jual. masih banyak. banyak.
Karena itu atraktif. Oke. Warna-warni gitu ya. Warna-warni itu jelly-jelly. transparan Transparan, gitu, yes, kelihatan apa segala macam. Sama yang mengerikan dari gel itu adalah bahan-bahannya. Kalau bisa sih kan di box itu biasanya ada ya tulisannya bukan cuma medical grade tapi kayak ada phthalate free gitu. Itu juga penting. Phthalate itu adalah bahan plastik ya, by the way, buat yang nggak tahu, dan itu biasanya dibikin untuk plastik itu jadi melar. Nah, itu kalau kebanyakan dan kena di ini kita memang kebanyakan yang pengaruh pertama sih memang ke laki-laki. Tapi kayak kita perempuan juga kalau kita sering terpapar sama barang-barang yang ada phthalate-nya, ya gitu kena segala macam cancer itu kita lebih rentan lah terhadap beberapa cancer, terutama cancer cervix gitu atau kanker penis gitu ya kalau pada pria. Jadi buat yang dimasukin ke situ harus hati-hati. Nah, buat mereka-mereka yang mungkin pernah ngedengar ada berita yang baru-baru ini ya, ada dijual lah sex toys bekas. Coba itu gimana? Zola? Gimana itu sex toy bekas? Itu sex toys bekas. Kebayang gak sih kita aja sedekat-dekatnya kita temenan, kita nggak mungkin tuh keran celana dalam men. Ya kali jalan ini. Iya kan, baju renang aja kadang-kadang kan kita nggak bisa loh tukeran ya nggak sih, baju berenang, celana dalam gitu. Terus nih gimana ada toys bekas? Padahal Ida bilang tadi, wah kalau bahannya bagus kan nggak berpori juga, nggak apa-apa juga. Gimana tuh Da? Sebenarnya kalau toys ini kan jatuhnya personal ya. Ya. Jadikanlah personal untuk satu orang aja. Jadi memang jangan sampai diganti-ganti ke orang juga ya. Ibaratnya kayak tadi kayak Kazoya, perumpamaan Kazoya, emang kamu mau ganti celana dalam meskipun dicuci juga kan geli kan sebenarnya gitu. Jadi ya dan toys ya untuk lubang untuk vagina dan untuk anal aja beda gitu loh. Bagaimana mau dijadikan satu gitu loh. Apalagi ini bekas orang yang nggak jelas siapa. Ya. Dan kita nggak tahu higienisnya setiap orang. Dan itu yang aku lihat yang di foto itu mah juga bukan silikon sayang. Bukan silikon yang kamu lihat. Itu mah jelly banget. Oh iya, soalnya aku nggak jelas foto-foto yang dikasih sama wartawan kan aku lihat ini. Ya apa ya gitu, nggak kelihatan jelly apa-apa, terus banyak yang buram-buram nggak jelas gitu kan. By the way itu kalau si jelly itu karena dia melting, biasanya debu tuh nempel. Oke. Oh iya. Karena dia melting kan, lengket juga. Lengket. Jadi pegang itu juga lengket sekali. Jadi ya udahlah nggak usah sih mendingan ya jangan beli. Mau dicuci pakai baik clean kayak desinfektan kayak whatever lah ya gitu. Bisa itu mah pasti nempel aja bakterinya, dan bakterinya mau di disinfektan pun dia akan gross. Still. Gitu. Iya. Tidak akan hilang. Ya, please jangan deh, kita nggak pernah tahu higienisnya seorang seperti apa. Orang kalau lagi mau berhubungan seks aja gitu ya, saya selalu sarankan udahlah paling aman selalu jangan melakukan hubungan seks beresiko. Kayak misalnya udah pakai kondom jelas, bukan cuma mencegah kehamilan tapi juga infeksi menular seksual. Karena kita nggak mungkin nanya, kamu ceboknya gimana? Kamu habis cebok ngapain? Kamu pernah sama siapa aja? Ya kali mau baca historinya kayak gitu. Apalagi sex toys, masa iya dia bisa bilang kamu pernah di mana aja. Like no big no. Oh ya Da, karena kamu lagi ngeluarin ini ya, mau ngeluarin something untuk start the conversation gitu. Itu apa sih Da? Coba tolong dipromosikan. Oke, baik. Apakah boleh saya keluarkan barangnya? Keluarkan. Oke. Jadi sebenarnya permulaannya aku bisa sampai maksa untuk ngeluarin si starter kit, conversation kit lah ya, ibaratnya conversation kit ini karena aku ketemu banyak banget teman-teman aku yang sudah berpasangan ya, tapi susah banget untuk berbicara soal seks. Dan it becomes really hard on them sampai di poin ada yang selingkuh, ada yang akhirnya PJ++, ada yang akhirnya banyak lah, akhirnya tuh banyak banget, ada yang sugar baby gitu. Jadi kenapa ngomong kayak gitu ya? Intinya banyak banget yang akhirnya jadi infidelity sih. Nah sehingga I feel kadang kayak denger kayak cerita kayak gitu, sebenarnya the core problem is the communication itself. So kayak why not try to have a good conversation about it. Nah tapi memang yang seperti kita tahu juga ya Kak, kan di Indonesia ini dan dengan budaya ketimurannya kita, it's very hard for us to have a real communication and deep conversation with our partner about it, gitu. Dan that's why kita
punya project namanya Intimatepedia. Yeay, Intimatepedia. Media Benji Things. Jadi di dalamnya itu sebenarnya ada 4 section. Jadi ada section untuk for her, for him, for couple, sama ada dare-nya. Jadi dare-nya itu untuk spice up the love gitu loh, the intimacy dalam hubungan pasangan gitu sih. Jadi ada kartu tantangan, ada kartu pria menjawab, ada kartu umum sama kartu umum gitu. Kurang lebih sih gitu ya. Jadi hoping this product itu bisa ngebantu untuk start the conversation, karena starting conversation and hard conversation is never easy. Iya. Gitu, namanya juga hard ya. Iya. Jadi ya hopefully dengan ada ini lebih kayak gak awkward kalau nanya. Karena kan ibaratnya kayak main kartu kan, kayak keluarin kartunya. Oh, deskripsikan kencan sempurna menurutmu misalnya. Iya. Karena yang udah married kadang-kadang lupa kencan. Bener gak? Oh iya, bener. kayak udahlah Bener kita banget. udah sama-sama ini, take it Ya for udahlah, granted, jalanin iya aja, jadinya take it for seadanya granted. aja. Lupa kalau you have to date your partner juga every weeks kalau bisa. Ini juga kan yang bikin Zola juga bakal keluarin kan kartu yang kurang lebih sama tentang Iya. conversation. It means because this is very important ya. Iya, Your karena idea kenapa komunikasi- di waktu itu? Komunikasi itu kan juga penting banget ya. Banyak yang mereka tuh cuman tahu adalah oke, gue in a relationship, gue single, gue mau in a relationship. Then what? Mau seks doang kan nggak bisa Yes, gitu. right. Mau apa lagi? Mau intimacy aja kan nggak bisa gitu. Jadi memang harus ada deep talk, harus ada ngobrolnya, being vulnerable to each other juga. Karena sama halnya kayak misalnya semua love instrument, terus udah gitu apapun itulah, mau seks toy mau segala macam. Berawalnya kan dari connectionnya dulu. Right. If you can build the connection, emotional connectionnya dulu, the sex will enhance-nya untuk your physical intimacy gitu. Tapi kalau untuk emotional, Kenapa ketawa? Ya, aku jadi mengingat. Jadi aku tuh paling sangat-sangat kayak stimulated gitu ya kalau setelah having deep conversation. iya, kan orang beda-beda turn kan on-nya gitu. tuh You kalau get udah deep aroused conversation. by Betul. deep talk kan. Iya. Banyak macam-macam. Jadi I kalau agree. misalnya cuma langsung seks gitu aja gitu ya, itu kan Kan bukan ini tombol juga. lampu juga ya. Iya. Dan Turn on, foreplay turn off. pun juga itu dimulai dari outside of your bedroom, nggak hanya di dalam bedroom juga gitu. Jadi untuk memulai sesuatu, untuk memulai obrolan tuh nggak gampang. Tapi itu kita bisa mulai itu berawalnya dari trust dulu, safe dulu, baru bisa ngobrol. Dan ini adalah conversation yang bisa ya Iya. tools Tools, ya, it kecil-kecilan is a untuk ngebantu. tools gitu. Daripada terus mau nanya apa Mbak, nggak ngerti mau ngapain, ya Betul. udah dimanfaatkan aja kayak gini-gini games why not, aja gitu. gitu. Jadiin games itu juga bisa Biar seru. gitu. Oke, nah sekarang kita let's go a little bit more deeper gitu ya. Da, kan tadi Ida bilang bahwa kalau misalnya itu mau ngasih lihat yang simple yang nggak intimidating. Tapi ya kalau misalnya mau ngeliat G-Things, kan G-Things tuh banyak banget yang langsung heboh gitu, kayak I don't know, my first favorite things yang bikin gua squirting terus tuh CSV. Yeah. Oh my god, CSV. Oh, she give me that heaven ya. Tuh gua bilang gini, kacau nih alat nih. Berat sekali hidup ini. Itu kayak bener-bener kayak gampangan banget, like it was amazing. Nah sekarang buat mereka-mereka yang mau jadi pemula gitu ya, kan pasti kan seenggak-enggaknya kalau mau dari awal-awal biasanya nggak mau yang penetrate dulu ya, Da. Mereka mau yang kayak awal-awal dulu kayak klitoris. Nah, klitoris ini susah-susah gampang loh by the way ladies. Kenapa? Karena kalau misalnya laki-laki ya salah gitu ya merangsang klitoris, terus dia gitu pakai tangan, terus dibikin klitoris kayak DJ, it's super annoying, you know. Kalau perempuan itu nggak suka yang namanya overstimulation gitu ya, maunya harus pelan-pelan. Sarannya apa nih, Da, untuk beginner banget yang Baru-baru aku mau nggak mulai. aku nggak mau penetrasi. Kalau misalnya kayak Zola juga gitu, Zola nggak mau tuh kalau yang langsung penetrasi gitu tuh, dia maunya yang lucu-lucu dulu tuh gitu. Kalau gue kadang-kadang nggak mau susah, gue bilang aduh dua-duanya aja deh, yang satu bisa dipakai buat ini, satu bisa buat ini, karena nggak mau bawa barang banyak-banyak. Kalau Zola tuh suka yang imut-imut tuh, ya kan? Yang cute-cute dia. Gitu. Dia maunya yang gemes-gemes dulu biar bisa turn on. Kalau yang buat orang-orang kayak gitu ya, yang entah buat Zola gitu, atau misalnya buat aku kali mau traveling, atau buat mereka aku mau coba sex toys Yang nih fleksibel kayak Ida, gitu. yang fleksibel tuh, yang lebih ini, yang buat awal-awal yang nggak intimidating tuh bisa disaranin nggak, yang kayak apa sih contohnya, ada nggak yang dibawa?
karena berhubung ya, karena aku berpikirnya ketemu Kak Zoya dan Kak Zola ya. Ini pro semua, jadi aku yang super pro semua. Cuma sebenarnya kalau di Jiting tuh bisa. itu di Jiting tuh bisa udah banyak tuh. banget variasi-variasinya. Jadi tinggal di scroll down aja, cari yang kira-kira yang kalian interested dan kalian bisa nanya juga karena ada Very informatif loh iya, Jiting tuh. informatif banget kok. Karena aku train my team untuk being informatif karena kan barang begini ya Bo ya harganya juga bukan 100-200 ribu, harganya lumayan mahal. Jadi pasti ya servisnya ada gitu loh. Ya tapi juga barangnya mahal kan karena bagus kita juga Bagus, nggak mau abis betul. senang-senang kita kena cancer lagi Yes. amit knock on wood. Cuma mungkin yang aku bawa yang paling simple ya. Yang paling simpel ya. Paling simple ya. Ini sih. Jadi ini kayak panty vibrator sebenarnya tuh. Ini boleh diginiin enggak? Boleh. Kedengeran enggak ya? Kedengeran nggak? Kedengeran ya. Kedengeran banget ya. Jadi ini untuk klitoris. Jadi ini tidak untuk penetrasi. Sistemnya dia seperti panty vibrator dan ini ada remote-nya juga. Jadi kalau remote-nya bersama ada couple, nah ini untuk bersama couple karena mungkin ini bisa jadi di fantasi juga gitu, kayak being seru-seruan ya. Ya, seru-seruan lah ya, being controlled, taking control gitu kan. Jadi ada sense of fantasy-nya juga dan ini vibration-nya juga Bo, ini nggak usah ditanya deh ya. Kalau di Jiting apa nih? nah ini tuh magnetnya. Magnetnya. Biar dia nempel di panty kagak Nggak gerak-gerak. copot. Jadi kan jalannya enak pasti nih nggak buat bisa ngerjain behave. pasangan gitu ya. Kalau misalnya lagi jalan nih coba ya, lagi Zi, pengen suasana yang Boleh dibawa ke Australia tolong. boleh. Shane mana Shane? Jadi kalau misalnya ngerjain pasangan gitu ya, kamu coba dong gitu, taruh gitu kan ya, mainin tuh remote kita pegang. Iya betul. Atau nggak main game sih, main games gitu Ya, ya. remote kita Misalnya main pegang games gitu apa kan. gitu ya, main monopoli kayak main apa, Iya. kalah nih. Kan karena kamu yang kalah, kamu yang pakai, aku yang mengontrol. Gitu. Kita harus bisa, jadi bisa. ke mall, kamu harus tahan setengah jam. Tapi ini kenceng loh, hati-hati ya. Ntar pasti jalannya tuh nggak bisa itu, zigzag tuh pasti jalannya tuh. Jalan zigzag. Aku tiba-tiba jongkok. Jadi Karena kan ada tuh contohnya di Jitings tuh kan, Iya, ada ada. pasangan yang nyoba itu, ya ampun. Lucu banget itu. Aku kan nyoba itu sekali sama temen-temen ndak. Jadi aku pakai itu terus kita lagi lunch, aku ini aja iseng gue bilang ini lo ada remote nih, pegang nih. Buat apa? Pokoknya lu pencet-pencet aja remote-nya. Gue pengen tahu seberapa banyak gue tahan. Tapi ada satu titik gimana? Gue udah tahan. Ini apaan sih Zoe remote-nya? I wear something inside. Gue cuma pengen tahu aja. Gue masih bisa meneruskan conversation. Gak, ternyata susah banget ya. Kayak ngontrol muka tuh kayak film Ugly Truth. iya. Iya bener-bener Gitu. Enggak banget sih. Kalian tuh bisa pakai ini dan ini benar-benar simple. Kalian bisa pakai juga with couples kalau mau ala-ala Mau dry solo, sex iya. atau Mau solo, lagi mau sama couples. gitu. Bisa. Itu lucu gitu. Dan ini not intimidating. Sama sekali enggak. Lucu kan? Dibawa Kecil yang gitu. Mazola sih sebentar lagi gue rasa. Iya, gitu, ini Aussie gue bawa lagi Iya. nambah koleksi gue ya kan yang lucu-lucu. Dan nggak Bisa, akan jadi ketangkap nggak di bandara, intimidating. aman lah ya. Enggak, kalau misalnya ketangkap bilang aja ini buat pijet. Iya, bisa. Ya, Masak di pesawat. buat mata, buat messenger mata gitu. Mata Iya, saya vibrate. Kalau yang biru itu di belakang itu buat yang gimana tuh? Itu kayaknya yang intermediate ya ada. Wah ini Tapi ini sih nggak juga sih, mau dibilang intermediate enggak juga. lah, ini enggak sampai intermediate banget. Ini ya oke lah ya, level 2. Level 2. Jadi yang ini tuh serunya adalah sebenarnya mirip-mirip kayak gitu. Cuma ini ada penetrasinya juga. Jadi ini bisa buat sebenarnya clips cerita- ya. Nah, tuh. Nah, jadi Oh, bisa cerita- kayak CSV ya Tapi kalau mau. kalau CSV kan dia suction, kalau ini tuh Suction, enggak. Kalau Ini ini cuman vibrate aja gitu. Oh, Jadi beda-beda. Memang beda-beda. kita sih mesti tahu ini ya, apa kita tuh lebih turn on terhadap apa? Ada yang Iya. vibrate, ada yang suction, ada yang too much suction. Tuh. bisa di zoom nggak? Karena Pentingnya ada tahu badan ada kita. ini. Oh my Ada kondinya gerak-gerak. Mati gue. Buat di G-spot itu. Tuh, Buat G-spot. Oke, tuh. Ini untuk ngerangsang buat yang G-spot. mau penetrasi tuh bisa tuh. Lihat ya, naik turun. Tuh bisa. Oh my god. Tuh, jadi ini kalau kayak gini tuh bisa dipakai buat solo, bisa buat kayak couple barengan juga. Sebenarnya anytime you can kayak Yes. use it together Tapi ini with paling your partner. fleksibel Bisa. sih, lucu ya. Fleksibel banget. Jadi dia bisa ditukar-tukar kan, bisa jadi buat penetrasi aja, bisa mau buat klitoris aja, Heeh. gitu. Jadi bisa segala arah lah, gitu. Jadi ini menarik banget. Oke, nah tuh udah pada tahu ya. Jadi kalau misalnya memang pengen tahu
aduh bingung nih masih belum tahu nih, atau kalau enggak sebenarnya bingung mau ngasih kado apa buat pasangan, jangan hanya beliin tas lah, beliin apa segala macam. Iya, Beliin sesuatu yang dong. beda dong, sesuatu yang betul bisa buat pijat. Jadi sebenarnya ini tuh multifungsi guys ya. Pijat aja mukanya enak gitu. Ini multifungsi. Jadi kalau misalnya pasangannya nggak ada, bisa ini buat pijit-pijit bahu, gitu. Jadikanlah ini sebagai apa ya, variasi seksual juga gitu ya. Mau itu dengan pasangan, but have to be fun juga. Jadi ini bukan sesuatu yang harus ada tekanan. Aduh harus gimana? Aduh gue harus orgasm, gue harus apa gitu. Enggak. Make it fun and playful. Intinya adalah itu sebenarnya kalau untuk main dengan sex toys. Iya, jadi ada yang buat laki-laki, ada yang buat perempuan ya, kayak Iya, gini macam-macam. misalnya bisa buat cowok gitu ya. Ini bisa bisa juga untuk ngebantu bagi mereka-mereka yang ini buat kegel gitu ya. Seperti itu juga kegel buat perempuan, ini kegelnya buat laki-laki. Tapi yang penting sih sebenarnya kalau idenya dari G-Things gitu ya, kalau kalian mau ngeliat gitu bahwa we need to know our body. Ya. Kita mesti tahu rangsangan yang kita sukai apa gitu, apa yang disukai sama pasangan. Terus kalau mau ngasih hadiah juga bisa cari yang simpel-simpel lucu dulu gitu ya. Terus bisa ngasih surprise yang cute gitu. Terus dia gitu coba berdua, bersenang-senang berdua, start the conversation. Kalau bingung mau ngomong apa, kasih lihat video ini, jangan kayak orang susah. Kasih lihat video ini, start the conversation sambil nonton video ini gitu ya. Kenapa sih ngomongin ini tiba-tiba? Iya gara-gara Z-Spot tuh gitu, kacau tuh Z-Spot, saya jadi bingung, saya juga mau dong kayak Z-Spot gitu. Terserah lah gitu. Tapi start the conversation gitu ya. Terus dia gitu juga karena gini, nggak ada salahnya untuk mengeksplor gitu ya. Semakin kita paham setiap inci dari tubuh pasangan, semakin juga kita makin apa ya, makin bersenang-senang lah. Oke. Terus last thing take home message-nya apa sih gitu, berhubungan dengan seksualitas gitu ya, ini dengan bisnis ini, dengan komunikasi ini gitu ya. Apa sih yang lo pengen sampaikan ke orang-orang gitu ya tentang love instrument, tentang understanding your sexuality and your body, and everybody get the pleasure and stuff like that. Silakan Mbak. It's never, you never know when you never try lah ibaratnya. Jadi coba aja dulu. Tapi juga have consent sih menurut aku ya. Oh my God, consent penting. tuh penting banget ketika bersama pasangan apalagi ya. Dan eksplorasi tuh bersama-sama. Pertama kali nih biasanya coba yang toys pertama kali itu suka kaget, kok gak bisa. Kan itu wajar, normal. Barang-barang baru ya ibaratnya kayak new things, kayak you have to try it couple times untuk mengerti gitu. Jadi misal sekali tidak berhasil bersama pasangan, misalkan bayangin, aduh gue nggak berhasil sama pasangan gue ya, aku nggak enak sih, kok rasanya begini sih. Gak apa-apa, it's part of the journey juga untuk getting to know and exploring together, karena it's all about exploration gitu. Jadi bersama pasangan bisa untuk diri sendiri, untuk mengenal diri sendiri juga bisa. Jangan terintimidasi sama tidak perlu takut dengan omongan orang bahwa hal ini buruk misalnya. I think that's more to like be open minded kali ya. Be open minded aja sih. Gitu. Selama ini tidak menyakiti kamu gitu, tidak menyakiti orang lain ya, tidak melanggar batasan-batasan orang lain, meminta konsen atau persetujuan gitu ya, nggak ada salahnya juga itu untuk dicoba gitu. Jadi I think this is a good thing ya, apalagi sekarang warnanya juga lucu-lucu, nggak kayak zaman dahulu kala ya kan. Tidak intimidating sih yang penting ya. Tidak intimidating. Thank you so much. Thank you so much. Udah datang nih warna-warni. Aku kayaknya udah pantatnya ngomong-ngomong. Kami senang dengan warna-warna ini. Sebentar lagi kita akan terus bermain-main di sini ya. Okay. Bye. Bye bye. Thank you for signing out. Bye.